Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nining Maharani dengan nomor induk mahasiswi 2003004. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database rumah sakit. Yang pertama, kita masuk ke exam control untuk mengaktifkan Apache dan MySQL dengan mengklik start untuk Apache dan juga MySQL. Selanjutnya, setelah itu kita tinggal mengklik Windows R pada laptop, terus terdapat CMD di sini, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita di sini mengetikkan CD, lalu enter, kemudian ketik exam, enter. Setelah itu kita ketik CD lagi, garis miring, lalu enter, kemudian CD exam, enter. Setelah itu CD MySQL, garis miring bin, enter. Lalu MySQL spasi garis datar U, spasi root, spasi garis datar R, lalu enter. Nah, di sini kita sudah bisa membuat database rumah sakit. Selanjutnya, setelah itu kita ketikkan show database, lalu enter, lalu show database lagi, tapi menggunakan titik di atas, koma di bawah, lalu enter. Oke, di sini error, mungkin ada kesalahan. Kita coba lagi, show database, databases, titik di atas, koma di bawah, enter. Nah, di sini sudah muncul. Di sini saya akan memasukkan database rumah sakit dengan cara ketik create database rumah sakit. Tidak, jadi rumah sakit Bantaeng, titik di atas, koma di bawah. Lalu enter, error. Oke, kita coba ulang, create database rumah sakit 01, enter. Oke. Nah, setelah itu kita ketik show database untuk melihat database rumah sakit, show databases, enter. Nah, setelah itu kita ketik use rumah sakit 01. Nah, di sini kita bisa memasukkan data seperti data pasien, data dokter, data ruangan, dan lain-lain. Di sini saya akan memasukkan 13 data pasien dan lain-lain dengan cara mengetik create table pasien. Ini untuk data pasien, lalu buka kurung. Di sini untuk di sini kita isi nomor RM sebagai primary key atau kuncinya. Di sini saya isi dengan NIM saya, nomor RM-nya 2003004, lalu varchar 6 atau variabel karakternya itu maksimal yang dimasukkan ada 6 karakter. Lalu enter, error. Di sini kita ulang, create table pasien
coba kita masukkan nomor RM, lalu varchar, lalu untuk variabel karakternya 6, lalu enter. Oke. Ini saya akan memasukkan database atau data untuk dokter, karena di sini saya sudah memasukkan data untuk pasien. Seperti ini. Nah, caranya itu ketik create table dokter, karena yang mau dimasukkan datanya itu dokter. Terus primary key dokter itu kita pakai kode dokter, lalu varchar, untuk karakternya maksimal 6 karakter, enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama halnya dengan cara membuat database ruangan, diagnosa, tindakan, dan lain-lain sebagainya. Itu sama dengan cara mengketik create table. Kalau kita mau kasih masuk ruangan, kita pakai ruangan. Lalu primary key dari ruangan, di sini saya menggunakan kode ruangan. Lalu varchar 6, enter. Nah, begitu seterusnya, sama halnya dengan diagnosa, tindakan, apotik, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tabel, ada 13 tabel. Di antaranya ada diagnosa, ada tindakan, apotik, TKL, dan lain-lain. Nah, di sini setelah membuat 13 tabel ini, kita bisa mengetik show table untuk melihat tabel yang telah kita buat. Nah, ini dia ada 13 tabel di rumah sakit. Kemudian untuk mendeskripsikan, semisal kita ingin mendeskripsikan apotik, diagnosa, atau dokter, nah kita bisa ketik des, lalu apa yang akan kita deskripsikan. Misalnya saya ambil tindakan, lalu enter. Nah, di sini ada kode tindakan, variabel karakternya 6, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel 13 tabel lagi, diikuti dengan atributnya. Nah, caranya itu dengan mengetikkan alter table. Misal kita akan buat tabel pasien, add, lalu buka kurung. Nah, atributnya itu ada apa saja? Di sini saya masukkan ada nama pasien, nama underscore pasien, karena kita tidak boleh menggunakan spasi, terus koma, terus jenis kelamin, teks, koma, kemudian umur, teks, koma. Jadi setiap atributnya itu harus diikuti dengan teks. Lalu status, teks, kemudian alamat, teks, balas kurung, tik di atas koma di bawah, enter. Nah, setelah itu kita bisa untuk melihat deskripsi dari tabel yang dibuat, kita bisa ketik des, lalu pasien, karena di sini kita sudah membuat tabel pasien, lalu enter. Nah, seperti ini. Nah, di tabel pasien sudah ada nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, umur, status, alamat. Nah, begitu selanjutnya sama halnya dengan nanti tabel dokter, tabel ruangan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membuat tabel untuk dokter. Sama seperti tadi, kita ketik alter tabel dokter, add. Nah, untuk atributnya di sini ada nama dokter, teks, lalu spesialis, teks, koma, lalu nomor HP, teks, balas kurung, titik di atas koma di bawah, enter. Nah, setelah itu kita bisa deskripsikan des dokter, titik di atas koma di bawah, lalu enter. Nah, lanjut kita buat tabel ruangan. Untuk tabel selanjutnya itu alter tabel ruangan,
add dalam kurung atribut dari ruangan ini ada tipe underscore ruangan, teks, koma, nama underscore ruangan, teks, lalu balas kurung, di atas koma di bawah, enter. Kemudian dash ruangan. Nah, lanjut untuk tabel selanjutnya yaitu tabel diagnosa. Alter tabel diagnosa, add, atributnya ada nama diagnosa, lalu balas kurung. Lanjut kita dash diagnosa. Nah, setelah itu kita buat lagi tabel untuk tindakan, alter tabel tindakan, add, atributnya ada nama tindakan, balas kurung, enter, error. Oh, kita lupa kasih teks. Di sini kita ulang, alter tabel tindakan, add dalam kurung nama underscore tindakan, teks, balas kurung. Nah, selanjutnya kita buat tabel apotik, alter tabel apotik, add dalam buka kurung, atributnya itu ada nama obat, kemudian ada harga dan dosis obat. Nah, lanjut kita buat tabel tenaga kerja lain. Di sini saya singkat menjadi TKL. Alter tabel TKL, add, ada nama profesi, teks, kemudian NIP, teks, enter. Lanjut kita buat tabel obat, alter tabel obat, add, atributnya ada sama dengan atribut apotik, ada nama obat, ada harga dan juga dosis. Nah, selanjutnya tabel TPPRJ. Di sini alter tabel TPPRJ, add, untuk atributnya ada pasien, ada tanggal kunjungan, terus ya itu saja, balas kurung. Lalu kita buat lagi tabel untuk TPPRI, untuk rawat inap. Tabel TPPRI ini hampir sama atributnya dengan TPPRJ, cuman kita tambahkan atribut ruangan. Jadi yang pertama pasien, kemudian tanggal kunjungan, lalu ruangan. Setelah itu kita buat tabel UGD, alter tabel UGD, add, atributnya saya menggunakan diagnosa, tindakan, dokter, tenaga kerja lain, dan apotik.
balas kurung, enter. Nah, lanjut untuk tabel rawat jalan. Sini alter tabel RJ, add. Untuk atributnya ada pasien, diagnosa, tindakan, dokter, jadi hampir sama ya dengan UGD. Dokter, TKL, apotik, oke, balas kurung. Lanjut untuk yang terakhir yaitu rawat inap, alter tabel. Untuk rawat inap kita singkat menjadi RI. Lalu untuk atributnya hampir sama dengan tabel rawat jalan, tapi kita tambahkan atribut ruangan. Ini pasien, diagnosa, tindakan, dokter, TKL, apotik, dan terakhir ruangan. Oke, enter. Di sini error, alter tabel. Oke, kita coba ulang ya. Alter tabel RJ, add RJ RI, add. Di sini kita atributnya ada pasien, ada diagnosa, ada tindakan, dokter, TKL, obat, ruangan. Oke. Nah, setelah semuanya dibuat, kita bisa jika kita ingin mendeskripsikan ke-13 tabel yang sudah kita buat. Contoh ya, kita akan mendeskripsikan des obat misalnya. Nah, di sini sudah ada atributnya, ada kode obat, nama obat, harga, dosis. Nah, kita coba lagi, kita deskripsikan tabel TPPRJ, lalu enter. Nah, sudah muncul. Nah, itu dia cara membuat database rumah sakit. Hasil kerja saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.